Serda Rangga Wibowo, yang semula hanya ingin mencari keadilan sederhana, tiba-tiba menghadapi drama kehidupan yang jauh dari dugaan. Letkol Budi Surya, atasan tegas yang seharusnya menjaga ketenangan, namun, selanjutnya malah membuat merinding dengan keputusan-keputusannya. Rina Lestari, jurnalis independen penuh idealisme, rupanya berperan dalam menambah lapisan misteri yang kian pekat. Pada mulanya, semua tampak seperti prosedur biasa, namun ketika informasi gelap mulai berkelebat, rasa takut perlahan menguasai hati mereka. Alih-alih mereda, situasi justru kian mencekam, seakan setiap langkah membawa jeritan terselubung yang mengguncang nalar dan membuat tubuh merinding ketakutan. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Serda Rangga Wibowo, yang baru saja pulang ke kompleks perumahan, langsung didekati Pak Sigit yang mengeluh bahwa biaya pengurusan STNK di kantor Samsat tiba-tiba melonjak dengan alasan tak jelas, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya pungli. Pak, saya tadi harus bayar uang fotokopi 50.000 dan itu belum termasuk biaya pelancar, padahal hanya butuh 2 lembar. Ujar Pak Sigit sambil menunjukkan wajah lelah, sehingga Rangga menyadari ada masalah serius. Mendengar itu, Rangga berusaha menenangkan Pak Sigit. Tetapi pertanyaan-pertanyaan tentang prosedur resmi mulai bermunculan di benaknya ketika melihat bahwa banyak warga lain juga mengeluh hal serupa di pos ronda. Seorang tetangga lain, Bu Marni, menambahkan bahwa suaminya pernah diminta uang administrasi tambahan demi mempercepat proses balik nama, padahal tidak ada peraturan tertulis yang mengatur hal tersebut. Rangga mendengar keluhan mereka dengan serius, kemudian memeriksa secara langsung tanda terima yang dipegang Pak Sigit, tetapi ia hanya menemukan catatan nominal tanpa penjelasan resmi. Kita harus cari tahu, jangan sampai kesalahan prosedur ini merugikan warga lebih jauh, kata Rangga dengan nada tegas, seraya menggenggam dokumen fotokopi yang seharusnya gratis atau berbiaya terjangkau. Pak Sigit berinisiatif mengajak beberapa warga lain untuk melaporkan masalah tersebut ke pihak berwenang, namun mereka mengaku takut jika laporan ditolak atau malah dianggap mengada-ada. Malamnya, Rangga menelepon Letkol Budi Surya, atasannya di satuan TNI setempat, dan menceritakan kejanggalan pungli tersebut beserta bukti seadanya yang ia dapat dari warga. Letkol Budi menyimak cerita Rangga dengan serius, lalu menegaskan bahwa informasi ini butuh tindak lanjut terstruktur, sehingga ia pun menginstruksikan Rangga untuk datang ke markas pada hari berikutnya demi membahas langkah investigasi lebih lanjut. Keesokan paginya, Rangga berangkat lebih awal ke markas TNI yang terletak di pinggiran kota, di mana Letkol Budi Surya sudah menunggunya di ruang rapat kecil bersama beberapa anggota satuan lainnya. Rangga, saya sudah mendengar laporanmu, ujar Letkol Budi sambil menyerahkan map berisi data awal keluhan masyarakat, kemudian menambahkan bahwa tim intel perlu dilibatkan jika terdapat indikasi oknum aparat lain. Salah satu anggota di sana, Serturian, menyebut bahwa pungli di Samsat sering melibatkan proses fotokopi, jalur cepat, hingga biaya plat baru yang tidak rasional, sehingga menandakan adanya praktik sistematis. Rangga mengusulkan agar ia menyamar sebagai warga biasa untuk merasakan langsung apa yang dialami masyarakat. Namun Letkol Budi menekankan perlunya persiapan matang dan alat perekam kecil untuk mengumpulkan bukti. Dalam rapat itu, mereka berdiskusi soal prosedur resmi Samsat yang seharusnya sederhana, tetapi justru banyak warga merasa diharuskan membayar dana tambahan untuk setiap langkah pengurusan. Kita harus berhati-hati, karena ada kemungkinan polisi tertentu bekerja sama dengan petugas loket, tutur Letkol Budi sambil menekankan perlunya kerahasiaan di setiap langkah. Serturian menyarankan supaya mereka terlebih dahulu memantau alur antrean, mencari tahu petugas mana yang paling mencurigakan, serta mengumpulkan nota pembayaran tak resmi dari warga yang bersedia bersaksi. Setelah membuat daftar strategi, Letkol Budi menutup rapat dengan menyatakan bahwa Rangga akan menjadi ujung tombak penyamaran, sementara tim cadangan siap menunggu instruksi darinya jika terjadi situasi darurat. Sebelum bubar, Rangga diberikan beberapa dokumen palsu yang memudahkan penyamaran, termasuk KTP dengan domisili luar kota dan kartu keluarga yang diatur agar terlihat meyakinkan. Ingat, jangan gegabah dan jangan menimbulkan kecurigaan, pesan Letkol Budi di akhir pertemuan, lalu meminta Rangga bersiap malam itu juga untuk terjun langsung ke kantor Samsat pada hari berikutnya. Pagi harinya, Rangga mengendarai motor tuanya ke kantor Samsat pusat kota, memilih memarkir di area yang agak jauh dari pintu utama supaya tidak mudah dikenali orang-orang yang pernah melihatnya berseragam. Saat memasuki gedung, Rangga langsung menuju loket pendaftaran, di mana seorang petugas wanita menyambutnya dengan cepat lalu menanyakan keperluan pengurusan dokumen sambil melirik ke arah dompetnya. Kalau mau cepat, biasanya orang-orang kasih tips dulu ke petugas,
bisik petugas tersebut, membuat Rangga berpura-pura kebingungan sambil mengamati berapa orang yang sedang menunggu di kursi tunggu. Di loket fotokopi, seorang pria parubaya memegang gulungan kertas sambil menegur Rangga. "Mas, butuh fotokopi berapa lembar? Kalau mau sekalian dibantu sama petugas, ya siapin biayanya," ujarnya dengan senyum tipis. Rangga pun mengeluarkan uang 50.000 seperti yang diceritakan Pak Sigit sebelumnya. Lantas menanyakan apakah ia bisa mendapatkan struk resmi, namun orang tersebut berdalih tidak pernah ada struk untuk biaya seperti ini. Sebelum pindah ke loket selanjutnya, Rangga memencet alat perekam di saku kemejanya, mencatat setiap perkataan petugas sekaligus memantau reaksi mereka saat ia sedikit menawar harga fotokopi. Beberapa orang lain tampak mengeluh tentang keterlambatan proses pengurusan, sehingga salah satu petugas kasir berteriak, "Yang bisa cepat, silakan berurusan langsung sama saya," sambil menunjuk sebuah meja di sudut ruangan. Rangga terus menjaga air muka netral, meski hatinya geram, dan ia pun menghampiri meja tersebut untuk mengetahui seberapa parah pungli yang terjadi, sembari memastikan alat perekam tetap aktif. "Mas, ada jalur VIP kalau mau cepat, tapi tidak gratis," ucap petugas kasir dengan suara pelan, di mana Rangga pura-pura menanyakan berapa biaya yang diminta, lalu sengaja mengulur waktu untuk mencatat detail kejadiannya. Setelah merasa cukup dengan bukti awal, Rangga bergegas keluar mengambil ponsel dan mengabari Letkol Budi bahwa praktik pungli memang berjalan agresif, dan ia membutuhkan waktu lebih lama untuk menggali informasi di kantor Samsat itu. Di sudut kantin kantor Samsat, Rangga memesan teh hangat dan duduk di bangku paling pojok, memperhatikan sekelompok petugas berseragam yang sedang bergurau soal uang tambahan, sambil menghisap rokok. Salah satu petugas berseragam menyeletuk keras, "Kalau ada warga bawel, suruh aja mereka fotokopi ulang dan masuk jalur reguler, biar kapok." Membuat Rangga yakin bahwa proses pungli di sini sudah terkoordinasi dengan rapi. Rangga menyalakan perekam cadangan di jam tangannya, lalu sengaja berjalan dekat meja petugas tersebut untuk merekam percakapan yang berisi detail pembagian tugas antara loket, kasir, dan bagian lain. Menyadari ada warga yang mendekat, petugas lain tiba-tiba menyikut rekannya sembari berbisik, "Jangan ngomong di sini, ada orang lewat," sehingga Rangga pura-pura fokus ke ponsel agar tak menimbulkan kecurigaan. Tidak ingin kehilangan momen, Rangga menunggu mereka beranjak keluar kantin, lalu mengikuti mereka secara diam-diam ke bagian belakang gedung tempat parkir kendaraan dinas. "Nanti kalau dia tanya soal biaya plat baru, jangan lupa naikin 50.000 dari harga normal," ujar seorang petugas berkumis, sambil mengetes klakson motor besar di pelataran. Rangga sempat membetulkan tali sepatunya agar terlihat sibuk dan tidak mencurigakan, sementara alat rekam di jam tangannya tetap berputar merekam seluruh percakapan mereka. Setelah cukup lama menunggu, Rangga memutuskan untuk berbincang dengan seorang pengendara lain yang tampaknya juga bingung dengan prosedur, dan bertanya, "Mas, di sini normalnya berapa ya biaya plat?" Orang itu pun menjawab dengan nada kesal, "Gak tahu lagi, tadi saya sudah keluar uang 100.000 hanya buat nomor antrean khusus," katanya biar gak lama-lama nunggu, membuat Rangga semakin geram atas praktik kotor ini. Rangga kemudian menepi ke bawah tangga darurat untuk menelepon Letkol Budi, melaporkan bahwa ia sudah punya bukti audio tentang diskusi internal petugas yang terang-terangan mengatur pola pungli, sehingga Letkol Budi menyarankan untuk berhati-hati dan segera mengirim salinan bukti itu lewat jalur aman. Saat melangkah ke arah meja fotokopi, Rangga mendapati seorang petugas yang langsung menagih biaya tambahan di luar ketentuan, sehingga menimbulkan tanda tanya besar di benaknya. Ia meminta bukti pembayaran resmi, namun petugas tersebut dengan santai mengatakan bahwa kertas untuk mencetak struk sudah habis dan menyarankan Rangga untuk tidak banyak bertanya. Meskipun merasa janggal, Rangga memutuskan untuk tetap membayar agar tidak menarik perhatian, sambil diam-diam menyalakan alat perekam suara di saku bajunya. Begitu petugas menerima uang, ia hanya mengangguk singkat dan buru-buru melayani warga berikutnya, seolah takut Rangga akan melanjutkan permintaan bukti tertulis. Rangga menatap jumlah uang yang keluar dari dompetnya, lalu menyesap napas panjang, karena 50.000 rupiah untuk beberapa lembar fotokopi jelas tak masuk akal. Dengan sikap tenang, ia mencatat detail tarif yang dikenakan, mencermati cara petugas memproses setiap permintaan warga yang tampaknya tak berani membantah. Sesaat kemudian, ia menangkap bisikan petugas kepada rekan kerjanya, yang menandakan bahwa praktik ini bukan kejadian tunggal, melainkan sesuatu yang sudah sering terjadi. Ia teringat pesan Letkol Budi yang memintanya mengumpulkan bukti semeyakinkan mungkin, sehingga Rangga tak ingin melewatkan momen kunci yang bisa menjadi bahan laporan. Tanpa menimbulkan keributan, ia meninggalkan meja fotokopi dengan pikiran berkecamuk, sambil bertekad mencari celah lain untuk menggali informasi lebih mendalam. Selesai mengurus dokumen fotokopi, Rangga diarahkan ke kasir, tempat seorang petugas menyapa dengan senyum tipis sambil menawarkan jalur cepat yang membutuhkan sejumlah uang tambahan. Ia mendengar petugas itu mengulangi tawarannya dengan setengah berbisik, seolah mengantisipasi jika Rangga mau menyuap agar proses administrasi selesai dalam hitungan menit. "Tetap tenang,
Rangga menggeleng halus sebagai tanda ketidaktertarikan, namun sang kasir justru menekankan bahwa metode normal akan membuatnya menunggu sangat lama. "Saya lebih baik antre, Pak," ujar Rangga sambil menyerahkan formulir, yang disambut tatapan kecewa dari kasir sekaligus tatapan penasaran dari petugas lain di sekitar loket. Karena sikap Rangga yang tidak kooperatif terhadap pungli, salah satu petugas tampak melirik curiga, seakan mempertanyakan mengapa dirinya enggan membayar biaya tak resmi. Rangga berupaya mengalihkan perhatian dengan memeriksa ponsel, padahal telinganya tetap waspada menunggu ucapan atau petunjuk apapun yang bisa menjadi bukti tambahan. Beberapa warga lain tampak menunggu di belakang Rangga, dan beberapa dari mereka mengangguk patuh saat kasir menawarkan jalur cepat, tanpa bertanya sama sekali. Merasa risih dengan situasi tersebut, Rangga menatap sekilas kertas tagihan yang diberikan kasir, lalu menemukan jumlah yang jauh di atas perkiraan normalnya. Ia menahan diri untuk tidak berdebat lebih jauh, karena khawatir situasi akan memanas dan membuat misinya terancam diketahui oleh orang-orang yang terlibat. Dengan menyimpan bukti tertulis itu, Rangga berpamitan dan berjalan menjauh dari kasir, berusaha menghindari kecurigaan sambil melangkah menuju area terbuka untuk mengambil napas lega. Begitu keluar dari kerumunan di dalam kantor Samsat, Rangga mencari sudut sepi dekat parkiran dan segera menghubungi Letkol Budi lewat ponsel khusus yang telah diamankan. "Pak, dugaan kita benar, ada indikasi pungli terstruktur," ucap Rangga cepat, seraya melaporkan jumlah uang tambahan yang diminta petugas untuk mengurus layanan dasar. Letkol Budi menyimak dengan serius, lalu menegaskan bahwa pengumpulan bukti lebih lanjut menjadi prioritas agar mereka dapat membongkar seluruh jaringan tanpa celah. "Kami akan siapkan intel tambahan beserta perangkat penyadap yang lebih canggih," kata Letkol Budi, meyakinkan Rangga bahwa tindakan mereka harus dilakukan secara sistematis. Rangga menimpali dengan menegaskan perlunya dokumentasi yang sah, seperti rekaman dan struk palsu yang kadang diberikan petugas, agar laporan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Berkat instruksi itu, Rangga memahami bahwa rumor saja tidak akan cukup untuk menjerat oknum yang terlibat, karena kepastian hukum menuntut bukti valid dan mengikat. "Kita harus bertindak cepat sebelum mereka menyadari ada penyusup," ujar Rangga, menutup telepon dengan nada cemas namun bersemangat untuk menyelesaikan misi. Setelah memastikan panggilan berakhir, Rangga menyusuri area parkir, mencoba memeriksa interaksi petugas yang berjaga di luar kantor, siapa tahu ada petunjuk tambahan. Ia kemudian meninggalkan lokasi dengan hati-hati agar tidak diikuti, berniat bertemu rekan setim di tempat aman untuk membagikan hasil pengamatannya hari itu. Sore harinya, di markas TNI yang letaknya cukup jauh dari pusat kota, Letkol Budi mengumpulkan tim intel untuk membahas rencana lanjutan seputar penyelidikan di kantor Samsat. Ia membuka pertemuan dengan menekankan bahwa Rangga sudah melihat langsung praktik pungli dan membutuhkan dukungan teknis agar bukti yang dikumpulkan bisa dipertajam. Serturian, spesialis peralatan mata-mata, kemudian memperkenalkan beberapa alat perekam mini, termasuk kamera yang bisa disisipkan di kancing baju, serta perekam suara berukuran sangat kecil. Sambil memeriksa peralatan, Letkol Budi mengingatkan setiap anggota bahwa misi ini tidak boleh tercium pihak lain, apalagi polisi yang mungkin terseret dalam kasus tersebut. "Jika ketahuan, kita akan dituduh menyusup area kewenangan institusi lain," jelas Letkol Budi, menegaskan implikasi berat yang bisa menimpa mereka jika operasi berakhir dengan kegagalan. Salah satu anggota mengusulkan pembagian peran, ada yang masuk sebagai warga biasa, ada yang pura-pura menjadi calo, dan ada yang memantau situasi dari luar dengan kamera jarak jauh. Letkol Budi menyetujui ide tersebut, lalu menugaskan Rangga berkolaborasi dengan Kopral Wahyu agar mereka bisa saling melindungi bila terjadi hal-hal tak terduga. Demi menjaga kerahasiaan, tim sepakat melakukan penyamaran pada hari berbeda dan jam yang bervariasi, agar pola kedatangan mereka tidak mudah ditebak petugas di Samsat. Selain itu, Letkol Budi menegaskan pentingnya merencanakan jalan keluar darurat jika ada anggota yang tertangkap basah, sehingga setiap orang memiliki kode khusus untuk memanggil bantuan. Setelah diskusi intens, pertemuan ditutup dengan pembagian alat perekam, pembaruan rencana, dan janji untuk segera bergerak secepatnya demi menggulung jaringan pungli yang mengakar tersebut. Kopral Wahyu Pranoto ditugaskan oleh Letkol Budi untuk menjalankan misi paling berisiko, yakni menyusup lebih dalam ke jalur pungli di kantor Samsat. Ia berbekal dokumen identitas palsu yang menunjukkan domisilinya jauh dari kota, agar para petugas tidak mudah menelusuri latar belakang aslinya. Dengan penampilan sederhana dan gaya bicara polos, ia berpura-pura bertanya banyak hal teknis seputar prosedur administrasi kendaraan. Para petugas curang pun merasa leluasa menawarkan bantuan khusus dengan biaya yang jauh dari ketentuan resmi. Wahyu merekam setiap percakapan menggunakan alat perekam suara mini yang disembunyikan rapi di bagian dalam jaketnya. Sesekali, ia menampakkan ekspresi ragu agar petugas semakin berani memaparkan jalur cepat dan tarif-tarif gelap yang mereka gunakan. Setiap transaksi gelap yang ia temui selalu dicatat dalam buku kecil,
lalu disinkronkan dengan rekaman agar bukti kian lengkap. Di sela-sela proses ini, Kopral Wahyu beberapa kali berpura-pura kebingungan mengurus dokumen, memancing petugas Samsat untuk mengucapkan nominal pungli secara terang-terangan. Saat melihat hasil rekaman yang mulai menumpuk, Wahyu sadar bahwa ia sudah menggenggam bukti kuat untuk menjerat pelaku, walau ia juga menyadari risikonya semakin besar. Ketika hendak memperbarui plat motor palsu yang ia bawa, Kopral Wahyu dihampiri seorang petugas yang menatap tajam kancing bajunya. Pria berseragam itu mengulangi pengamatan, lantas bertanya mengapa kancingnya terlihat agak menonjol dan berbeda dari kancing biasa. Wahyu mencoba tersenyum dan beralasan bahwa kancing itu baru diganti karena rusak, namun raut penasaran petugas tak mereda. Mendadak, petugas meminta Wahyu menyerahkan kemeja tersebut untuk diperiksa, membuat Wahyu gugup karena kamera mungil terselip di sana. Menganggap Wahyu mencurigakan, pihak Samsat langsung memanggil polisi setempat yang bertugas mengamankan gedung. Wahyu pun ditangkap di area loket sambil dibawa ke ruangan khusus, dengan alasan bahwa ia berpotensi melakukan tindak pidana pemalsuan. Dalam suasana interogasi awal, Wahyu memilih bungkam dan hanya menyebutkan dirinya datang dari luar kota untuk mengurus administrasi. Di sisi lain, penangkapan mendadak ini membuat beberapa petugas Samsat tampak lega karena tak perlu memikirkan penyusup lebih jauh. Tak mau salah langkah, Wahyu menjaga ucapan seminimal mungkin, seraya memastikan tidak ada celah untuk mengungkap fakta bahwa ia anggota TNI. Begitu Rangga mendapat kabar bahwa Kopral Wahyu ditahan, ia langsung menelpon Letkol Budi untuk membahas situasi yang berpotensi meluas. Letkol Budi menanggapi dengan sigap, menyusun rencana agar Wahyu dapat segera dibebaskan tanpa memicu kecurigaan lebih dalam. Mereka menilai jika identitas Wahyu terbongkar sebagai anggota TNI, akibatnya bisa menjadi malapetaka bagi keseluruhan operasi investigasi pungli. Tim Intel pun bergerak mempersiapkan dokumen pendukung yang menyatakan Wahyu hanyalah warga biasa, lengkap dengan KTP dan KK palsu. Rangga diutus untuk menenangkan rekan-rekan lain, agar tidak mengambil langkah frontal yang justru membuat polisi semakin curiga. Demi menyukseskan skenario pembebasan, mereka juga menyiapkan seorang pengacara, titipan, yang akan menyamar sebagai kuasa hukum Wahyu. Setelah rencana disusun, Letkol Budi hanya meminta satu hal, pastikan setiap bukti yang sudah dikumpulkan tetap aman dan jauh dari jangkauan polisi. Mereka sepakat bahwa menyelamatkan Wahyu adalah prioritas, tetapi memastikan misi tetap berjalan menjadi tanggung jawab bersama. Saat persiapan hampir rampung, Rangga menegaskan bahwa ia akan melakukan apapun demi menjaga kerahasiaan identitas tim, sebelum bergegas menuju lokasi penahanan. Di ruang interogasi, Wahyu duduk tenang meski polisi silih berganti menanyakan alasan dia terlihat mondar-mandir di berbagai loket. Ia hanya menjawab seperlunya, mengaku bahwa dirinya kebingungan dengan proses administratif sehingga berusaha mencari bantuan petugas manapun. Para penyidik pun mencoba membenturkan keterangan Wahyu dengan pengakuan petugas Samsat, namun mereka tidak menemukan kontradiksi yang cukup berarti. Ketika polisi memeriksa KTP luar kota yang dibawa Wahyu, mereka gagal menelusuri data aslinya karena identitas itu memang sudah dipersiapkan tim Intel. Anda benar-benar hanya warga biasa yang ingin mengurus plat motor, tanya penyidik, dan Wahyu mengangguk sambil menunjukkan ekspresi kelelahan. Tanpa bukti kuat untuk menahannya lebih lama, polisi mulai meragukan apakah benar pria ini memang seorang penyusup atau hanya orang malang yang terjebak situasi. Namun, mereka tetap menggali informasi tentang asal daerahnya, menghadapkan Wahyu pada pertanyaan detail yang harus dijawab dengan hati-hati. Setiap jawaban Wahyu dirancang sesuai profil palsu, sehingga polisi tidak menemukan celah untuk menuntutnya secara hukum. Setelah beberapa hari penahanan, pihak berwenang akhirnya memutuskan melepaskan Wahyu karena tidak memiliki dasar legal untuk menahannya. Bebasnya Wahyu menjadi kabar gembira bagi tim TNI, karena hal itu menegaskan bahwa rencana mereka berhasil, sekaligus menambah semangat untuk menuntaskan misi. Ketika akhirnya dibebaskan dari penahanan, Kopral Wahyu segera mendatangi Letkol Budi di sebuah pos rahasia untuk memberikan hasil rekaman suara yang berhasil diselamatkannya. Berkas audio itu mencatat percakapan jelas antara petugas Samsat dan oknum polisi, meskipun bukti video yang ditanam di kancing bajunya telah disita. Ini mungkin tidak selengkap data visual, tetapi cukup untuk menggiring opini publik, tutur Wahyu dengan nada serius, sambil menyerahkan salinan rekaman pada Letkol Budi. Letkol Budi memuji ketangguhan Wahyu yang tetap tenang menghadapi interogasi, sekaligus memperingatkan seluruh tim agar semakin waspada terhadap gerakan musuh. Ia kemudian menyusun rencana untuk mengamankan salinan rekaman tersebut di beberapa tempat berbeda, supaya bukti tidak hilang diambil pihak yang ingin menutup kasus. Di sela diskusi, Rangga turut memberikan laporan terbaru, menekankan bahwa momentum kini berpihak pada mereka karena sudah ada pijakan kuat untuk mengungkap praktik curang itu. Setelah meninjau sebagian isi rekaman, Letkol Budi menyadari perlunya dukungan pihak luar agar fakta ini tersebar luas,
terutama mengingat sensitivitas kasus yang melibatkan aparat. Seorang rekan tim Intel mengusulkan agar mereka bekerja sama dengan sosok jurnalis independen, karena media mainstream kerap enggan mempublikasikan materi berisiko. Mendengar ide tersebut, Letkol Budi langsung menghubungi kenalan yang dipercaya, memutuskan untuk mempertemukan Wahyu dengan jurnalis potensial yang sudah terkenal dengan liputannya tentang isu korupsi. Rina Lestari, jurnalis dengan reputasi kritis, tiba di lokasi pertemuan rahasia yang disepakati bersama Letkol Budi, meski rasa was-was terbayang di wajahnya. Begitu memasuki ruangan, ia disambut Rangga yang langsung menyodorkan berkas ringkasan berisi petunjuk utama tentang pungli yang ditemukan di Samsat. Meskipun awalnya berhati-hati, Rina memperlihatkan minat besar saat mendengar cerita detail dari Kopral Wahyu, terutama tentang keterlibatan oknum berseragam. "Saya berani memberitakan, tapi saya butuh jaminan keselamatan," ujar Rina dengan nada tegas, mengingat kasus korupsi semacam ini kerap menelan korban pembocor. Letkol Budi mengiyakan, menegaskan TNI akan melakukan pengamanan semampu mereka, walau ancaman tetap tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Ketika Rina mendengarkan rekaman suara, ia tampak terkejut menyadari betapa terstruktur aksi pungli yang terjadi, mulai dari loket hingga petugas tertentu. Ia berjanji menulis laporan investigasi bertahap, menginformasikan publik secara perlahan agar tidak terlalu cepat diblokir atau disangkal pihak berkuasa. Rangga menambahkan, "Kami tidak bisa mengumbar semua bukti sekaligus, karena masih banyak data yang perlu diverifikasi demi menghindari serangan balik." Rina menyetujui usulan tersebut, menjadwalkan waktu publikasi sambil memastikan platform media asing siap menampung pemberitaan untuk menghindari sensor lokal. Sebelum beranjak, mereka saling bertukar kode aman untuk komunikasi, menyadari penuh bahwa penyadapan dapat mengintai setiap percakapan telepon konvensional. Dalam diskusi selanjutnya, TNI dan Rina menetapkan strategi 2 tahap publikasi. Tahap awal berupa pembocoran isu umum, tahap kedua menghadirkan bukti konkret yang mengguncang. "Kita beri semacam umpan agar mereka kelabakan, lalu kita hantam dengan bukti asli," celetuk Wahyu, menggambarkan metode menarik yang tidak langsung membuka semua kartu. Letkol Budi setuju, menambahkan bahwa reaksi pihak bersalah bisa membantu mengonfirmasi kebenaran dugaan dan menyingkap sekutu mereka di balik layar. Rina menegaskan bahwa publikasi tahap pertama bertujuan mendorong masyarakat bersuara, sekaligus menguji respons instansi terkait dalam membendung isu. Dalam rapat kecil di pos TNI, mereka pun memetakan tokoh-tokoh sentral pungli di Samsat, supaya terdeteksi siapa saja yang akan paling terguncang oleh kabar bocoran. "Semakin mereka cemas, semakin besar peluang kita menelusuri rantai komando ke tingkat lebih tinggi," Papa Rangga, menandaskan pentingnya menyiapkan perlindungan ekstra bagi narasumber lain. Perangkat lunak enkripsi pun disiapkan untuk menjaga komunikasi dengan Rina, sehingga materi eksklusif bisa dikirimkan dengan aman sebelum diluncurkan ke media internasional. Menyadari potensi eskalasi cepat, Letkol Budi menginstruksikan timnya untuk menyiapkan rencana cadangan, termasuk tempat persembunyian jika tekanan dari aparat lokal meningkat. "Begitu artikel pertama terbit, kita pantau gerakan mereka," ujar Rina sambil mencatat hal-hal penting, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar serangan frontal. Selepas pertemuan, TNI resmi menggelar operasi pemantauan intensif, bersiap menghadapi setiap upaya penutupan fakta yang bisa saja dilakukan oleh oknum di lapangan. Sadar bahwa rekaman di dalam kantor Samsat masih bisa mengungkap keterlibatan mereka, Rangga mengajukan ide penghapusan jejak pada server CCTV agar keberadaan tim Intel tidak terendus. Malam itu, situasi terlihat sepi dan para penjaga cenderung lengah di jam-jam tertentu, sehingga operasi penyusupan dijadwalkan untuk dilaksanakan sebelum pergantian regu jaga. Kopral Wahyu dan 2 anggota lain ditugaskan memonitor gerakan di sekitar gedung, sementara Rangga memimpin aksi langsung menuju lokasi penyimpanan server. Dalam suasana gelap, mereka berhasil masuk melalui pintu samping yang tidak banyak diawasi, namun tetap berhati-hati menghindari sensor gerak yang tersebar di beberapa sudut. Ketika langkah kaki Wahyu tak sengaja menyinggung gerendel besi, sebuah sirene halus terdengar, membuat jantung semua orang berdegup kencang. Untungnya, salah seorang anggota tim sigap mematikan sumber daya sensor sebelum alarm sempat berbunyi keras, sehingga mereka lolos dari deteksi besar-besaran. Setibanya di ruang server, Rangga segera membongkar sistem pengaman data, menghapus rekaman yang menampilkan wajah tim TNI saat melakukan penyamaran. "Kita hanya ambil yang perlu, selebihnya dihapus habis," bisik Rangga, memastikan tak ada jejak yang mengarah pada identitas mereka kelak. Berhasil menyelesaikan tugasnya, mereka bergegas mundur menggunakan jalur khusus yang sudah dipetakan sebelumnya, sambil menonaktifkan fitur alarm yang sempat aktif sebagian. Setelah tiba di lokasi aman, Rangga memberi isyarat kepada tim luar untuk segera bubar, lalu melaporkan pada Letkol Budi bahwa tahap penghapusan bukti CCTV telah sukses dilakukan. Dalam suasana gelap di koridor server,
Rangga beserta tim berusaha melangkah perlahan. Namun salah satu anggota TNI tanpa sengaja menyenggol kotak kontrol sensor hingga alarm berbunyi nyaring. Petugas jaga polisi yang mendengar suara tersebut lantas bergegas menuju arah datangnya bunyi, memaksa Rangga mengambil tindakan kilat agar misi tidak berantakan. Melalui isyarat tangan, Rangga menugaskan seorang rekan untuk mematikan sirene, sementara anggota lain bergerak cepat menahan petugas polisi dari belakang, sebelum orang itu sempat berteriak. "Pastikan alarm ini mati total," bisik Rangga, menyadari bahwa sekecil apapun kegagalan akan mengundang bala bantuan yang bisa menggagalkan seluruh operasi. Petugas yang tertangkap hanya sempat memekik pelan, lalu mulutnya disumpal kain agar tidak mengundang reaksi dari rekan lainnya yang mungkin sedang patroli. Begitu alarm berangsur redup, sisa tim menyebar untuk memastikan tidak ada petugas lain yang meronda di sekitar area lantai tersebut. Karena situasi berjalan cepat, Rangga memeriksa panel kontrol dan menandai kode keamanan, menghindari penonaktifan yang memicu sistem cadangan bekerja. Rekan yang menahan polisi berinisiatif menggiring korbannya ke sudut ruangan dan menenangkannya agar tidak meronta, sehingga tidak perlu menggunakan kekerasan lebih lanjut. Sesaat kemudian, alarm benar-benar padam, memberi kesempatan bagi tim untuk bergerak lagi tanpa suara, walau detak jantung tiap anggota masih berpacu hebat. Dengan isyarat halus, Rangga mengajak tim segera melanjutkan misi menuju ruangan inti, mengingat semua perangkat CCTV tersimpan di sana dan harus mereka akses secepatnya. Setibanya di pintu ruang server, tim TNI mendapati panel elektronik yang terkunci dengan kode khusus, namun Serturian segera membongkar pengamannya berbekal keahlian IT. Saat pintu terbuka, Rangga menyelinap masuk terlebih dahulu, memastikan ruangan aman dan tidak ada orang lain di dalamnya. Dalam hitungan menit, Serturian menonaktifkan sistem pengawasan internal, lalu memandu rekan-rekannya menghapus rekaman yang memperlihatkan penyamaran mereka. "Tanpa rekaman ini, polisi tak akan punya bukti visual kita," ucap Rangga dengan suara pelan, merasakan napasnya berat karena tegang. Di sela-sela proses penghapusan data, Kopral Wahyu berjaga di pintu masuk, siap memberi sinyal jika ada pergerakan musuh. Berkat kesiapan itu, mereka berhasil menuntaskan penghapusan semua data yang menampilkan kedatangan tim di gedung Samsat, termasuk aktivitas mencurigakan di koridor. Sebelum pergi, Serturian memasang pengalihan sistem untuk menunda laporan kerusakan jaringan, mengurangi risiko kecurigaan petugas IT kantor. Walau sempat gemetar, Rangga menarik napas panjang saat keluar dari ruangan, memastikan bahwa tim sudah tidak meninggalkan jejak berarti. Begitu menjejak pelataran gedung, mereka membubarkan diri perlahan, menyadari betapa genting misi tersebut, namun merasa lega karena identitas mereka tetap aman. Beberapa hari setelah operasi senyap itu, Rina merilis gelombang pertama publikasi seputar temuan pungli di Samsat melalui media berbasis di luar negeri, memanfaatkan kebebasan pers yang lebih longgar. Para polisi yang diduga terlibat langsung didera kepanikan, mengetahui bahwa info sensitif yang selama ini ditutup rapat mulai dibicarakan halayak luas. Secepat kilat, mereka menekan sejumlah media lokal agar tidak menayangkan pemberitaan serupa, bahkan mengancam wartawan agar tidak mengusut lebih jauh. "Ini baru permulaan," Rina menulis dalam salah satu cuitannya, sambil menegaskan akan ada gelombang bukti lanjutan yang lebih rinci. Masyarakat pun terbelah. Sebagian percaya penuh bahwa telah terjadi konspirasi besar, sementara yang lain masih meragukan karena kurang melihat bukti fisik. Namun, bersamaan dengan tersebarnya isu itu, diskusi panas meletus di media sosial, memunculkan reaksi keras dari mereka yang merasa menjadi korban pungli. Merasa terdesak, beberapa oknum polisi berusaha menangkis tuduhan dengan dalih laporan palsu, lalu menyebarkan cerita seolah-olah media asing dibayar untuk merusak citra kepolisian. Pihak Samsat pun mengeluarkan klarifikasi singkat, menepis rumor dengan pernyataan klise bahwa pungli merupakan ulah oknum minoritas. Akibat banyaknya desakan klarifikasi, publik mulai menuntut bukti lebih konkret, hingga menimbulkan spekulasi apakah akan ada pengungkapan tahap berikutnya. Rina dan tim TNI memantau respons itu dengan hati-hati, menyadari setiap gerakan polisi dapat menjadi petunjuk penting untuk mempersiapkan publikasi lanjutan. Melihat kehebohan di jagat maya, masyarakat dari berbagai wilayah menumpahkan keluhan di kolom komentar, menyuarakan kemarahan atas berbagai pungutan liar yang mereka alami sendiri. Gelombang protes berlanjut ke jalanan, beberapa komunitas warga bahkan menggelar unjuk rasa kecil di depan kantor Samsat setempat, menuntut perubahan sistem. Pihak berwenang itu seharusnya melindungi, bukan memeras, ujar salah satu pengunjuk rasa yang diwawancarai seorang jurnalis lokal, menambah panas suasana. Terdesak oleh ramainya tuntutan publik, perwakilan kepolisian mengadakan konferensi pers singkat, menyatakan bahwa mereka telah membentuk tim untuk menyelidiki tuduhan pungli. Namun, pernyataan tersebut justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan, karena tidak ada kejelasan langkah konkret yang akan ditempuh. Bantahan yang terkesan formalitas ini kian memicu spekulasi bahwa kepolisian ingin menjaga reputasi,
tanpa benar-benar mengusut dalam praktik pungli. Para netizen pun semakin gencar mempertanyakan mengapa bukti penyelewengan tak segera ditindak, memicu kecurigaan bahwa mungkin ada tangan besar yang melindungi. Memanfaatkan situasi, Rina gencar mengabarkan di akun media sosialnya bahwa gelombang kedua publikasi bakal segera tiba, berisi data yang lebih menyeluruh. Mengetahui tanda-tanda akan terbitnya materi baru, tim TNI pun bersiap menghadapi kemungkinan tekanan balasan yang lebih berat, baik pada Rina maupun diri mereka sendiri. Bagi masyarakat, sensasi mengerikan mulai merayap. Mereka menanti dengan penasaran, tetapi juga cemas dengan konsekuensi besar yang mungkin terjadi setelah kebenaran terkuak. Di salah satu kantor pusat kepolisian, seorang perwira tinggi memanggil rekan-rekannya ke ruang rapat terbatas untuk membahas strategi menahan laju pemberitaan buruk. Mereka menyadari banyak petinggi sudah terusik oleh sorotan publik, sehingga muncul wacana menindak kambing hitam agar institusi tak terseret lebih jauh. Beberapa orang mengusulkan pembersihan internal, mencakup pemeriksaan intensif terhadap siapapun yang dianggap membocorkan data ke pihak luar. Kita tak bisa membiarkan masalah ini berkembang, tegas salah satu komandan, meminta upaya disiplin ketat untuk menutup mulut anggota yang tahu seluk-beluk pungli. Sementara itu, tim TNI yang menyamar tetap memantau rapat penting tersebut dari sumber informan yang beroperasi dalam lingkaran dekat para petinggi polisi. Rangga mendapat laporan bahwa para perwira menyiapkan langkah defensif, termasuk menunda atau mengganti personel di beberapa titik rawan. Kopral Wahyu memperingatkan rekan-rekannya agar memperketat pengamanan data, karena jaringan internal kepolisian mulai melacak siapa saja yang terlibat pembocoran. Di pos rahasia TNI, Letkol Budi menegaskan perlunya menyembunyikan bukti inti di lebih dari satu lokasi, lantaran gempuran dari pihak lawan kemungkinan makin agresif. Mereka bisa saja menuduh kita melanggar wewenang, jadi pastikan identitas kita tidak tercecer, ujar Letkol Budi, mewanti-wanti semua orang untuk selalu waspada. Melihat perkembangan yang kian runyam, Rina memutuskan memajukan jadwal publikasi tahap kedua, karena waktu terbaik adalah saat perhatian publik belum mereda. Ia berkoordinasi dengan jaringan media asing, menyiapkan rilis yang kali ini menyertakan potongan rekaman suara berisi percakapan rahasia antar petugas di Samsat. Agar lebih aman, Rina menghindari lokasi publik dan memanfaatkan koneksi internet terenkripsi milik seorang koleganya yang tinggal di luar negeri. Saya tidak bisa menunda lebih lama, mereka bisa menangkis tuduhan kalau tidak ada bukti konkret, ungkap Rina kepada Rangga via sambungan video rahasia. Tim TNI mendukung keputusannya, asalkan Rina mengambil langkah antisipasi untuk melindungi dirinya dan narasumber terkait. Sebelum materi diunggah, Rina membuat intro singkat yang menekankan bahwa ini hanyalah puncak dari gunung es praktik pungli yang mengakar. Letkol Budi mengingatkan seluruh tim agar mengantisipasi reaksi balasan, karena publikasi ini kemungkinan bakal mencuatkan nama-nama pejabat tertentu. Di lingkaran polisi, muncul kegaduhan saat bocoran konten rekaman suara tersebar secara terbatas di kalangan jurnalis independen lain. Mendengar kabar itu, beberapa oknum berusaha menutup celah informasi dengan memblokir situs-situs tertentu, namun konten sudah tersebar lewat banyak platform. Saat akhirnya dirilis ke publik, cuplikan percakapan itu menyalakan gelombang kehebohan, mempercepat dorongan masyarakat untuk menuntut perubahan sistem. Begitu gelombang bukti kedua mencuat, berbagai stasiun televisi lokal memuat breaking news, memicu perdebatan panas di forum daring dan obrolan warga. Mereka harus bertanggung jawab, teriak seorang aktivis, menuduh ada kaki tangan di pemerintahan yang sengaja membiarkan pungli berlangsung bertahun-tahun. Oknum polisi yang terpapar dalam rekaman pun kalang kabut, mulai memburu saksi atau sumber informasi yang mengetahui terlalu banyak. Desas-desus berkembang, menyebut bahwa beberapa pihak penegak hukum turut bekerja sama dengan pejabat daerah untuk menahan eskalasi kemarahan masyarakat. Sadar situasi semakin genting, tim TNI berhati-hati mengamati setiap pergerakan melalui mata-mata lapangan, memastikan bukti kunci tetap tersembunyi. Kalau mereka berhasil menekan saksi, kita akan kehilangan momentum, ujar Kopral Wahyu, mengingatkan rekan setim tentang pentingnya perlindungan saksi. Berbagai forum diskusi daring juga ramai dengan tanggapan publik yang menduga adanya konspirasi lebih besar daripada sekadar pungli Samsat. Kabar pun sampai ke istana, memaksa beberapa figur politik bersuara bahwa lembaga kepolisian harus berbenah dan menindak tegas para pelaku. Meskipun begitu, rumor beredar bahwa beberapa pihak di pemerintahan justru terlibat, membuat publik semakin jengah dan siap memprotes ke jalan. Tim TNI memutuskan untuk terus memonitor perkembangan, menimbang kapan saat paling tepat membeberkan bukti pendukung terakhir yang mereka miliki. Menyadari ketegangan kian meluas, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara mengusulkan tindakan disiplin cepat, agar wibawa pemerintahan tidak terjun bebas. Salah satu saran konkret adalah memecat para polisi terbukti bersalah dan memberi sanksi berat kepada mereka yang terlibat langsung di lingkup Samsat. Tekanan dari berbagai kalangan membuat kepolisian menghadapi dilema,
antara melindungi citra korps atau memperbaiki reputasi di mata masyarakat. Letkol Budi berdiskusi serius dengan Rangga, menyatakan bahwa setiap anggota perlu memperketat kerahasiaan identitas, agar tidak dimanfaatkan lawan politik. Dalam rapat darurat, pemerintah mendesak tindakan nyata, memerintahkan petinggi kepolisian untuk merombak sistem kerja Samsat, termasuk pengawasan internal berkala. Media asing kembali menyorot perkembangan di Indonesia, menilai langkah itu belum cukup, sehingga menimbulkan kritik keras dari aktivis HAM dan anti korupsi. Rina menegaskan kepada publik bahwa ia masih punya materi lanjutan, siap dirilis bila upaya perbaikan hanya dijadikan topeng tanpa aksi nyata. Sementara itu, gelombang protes tidak mereda, bahkan sebagian massa turun ke jalan menuntut reformasi total dan penuntutan hukum setara bagi setiap pelaku. Ketika suhu situasi meningkat, tim TNI memilih menyembunyikan jejak mereka agar tidak mudah dilacak, terutama oleh aparat kepolisian yang mulai waspada. Letkol Budi menahan hasrat untuk mengungkap detail baru kepada publik, karena ia khawatir langkah itu justru akan membahayakan tim maupun misi yang belum sepenuhnya rampung. Rangga memimpin koordinasi internal supaya setiap anggota Intel menjaga kehati-hatian ekstra, sekaligus menyiapkan rute pelarian jika disergap mendadak. Rina terus berkomunikasi melalui jalur aman, menolak membongkar identitas sumber informasi meski berbagai pihak memaksanya melakukan klarifikasi terbuka. Tim TNI hanya memberi pernyataan terbatas, menunggu momen yang tepat guna merilis fakta lebih lengkap dan memancing reaksi yang menguntungkan investigasi. Dalam pertemuan singkat, Letkol Budi mengingatkan bahwa keinginan bersuara harus dikendalikan sampai mereka yakin tak ada upaya tutup mulut dari oknum tertentu. Masyarakat pun masih menggantungkan harapan besar agar pihak yang mengetahui skandal pungli membeberkan segalanya. Namun tim TNI memilih bersabar. Rina merasa tekanan semakin berat karena oknum berseragam mengincar siapa saja yang dianggap menghalangi upaya menenangkan massa. Tim Intel mempertimbangkan opsi membocorkan sedikit bukti tambahan untuk menjaga nyala tuntutan publik, namun belum memutuskan hal itu secara resmi. Pada akhirnya, semua sepakat menyusun strategi akhir dengan hati-hati, menunggu sinyal bahwa kondisi lapangan aman sebelum menyerang balik dengan bukti terakhir. Pemerintah akhirnya membentuk tim investigasi khusus, menempatkan beberapa orang terpilih untuk memeriksa prosedur pelayanan di Samsat secara keseluruhan. Namun, publik menyoroti kinerja tim itu dengan skeptis, khawatir upaya tersebut hanya sebatas formalitas untuk meredam amarah sesaat. Anggota tim independen pun berkeliling ke sejumlah kantor Samsat, tetapi warga tetap curiga karena belum ada tindakan tegas terhadap oknum yang diadukan. Rangga dan kawan-kawan memonitor gerak tim investigasi, menilai bahwa segelintir pihak mungkin saja bermain di balik layar untuk mensterilkan fakta lapangan. Komentar pedas di media sosial kian menggunung, mempertanyakan kenetralan orang-orang yang dipercaya pemerintah, apalagi tak ada jaminan integritas yang jelas. Sementara itu, Rina mengingatkan masyarakat lewat postingan singkat bahwa reformasi kecil tidak akan memecahkan masalah sistemik yang sudah bertahun-tahun tumbuh. Kegeraman warga semakin memuncak ketika muncul kabar bahwa segelintir pegawai Samsat menghilang dari tugas tanpa alasan, menandakan mereka mencoba menghindar dari pemeriksaan. Tim TNI berharap tim investigasi akan menemukan jejak kecurangan, meski menyadari bukti kunci tetap harus mereka simpan untuk langkah puncak. Kondisi ini mendorong Letkol Budi dan rekan-rekannya terus menimbang waktu yang tepat untuk membocorkan informasi baru, agar tekanan publik terhadap pemerintah tetap terjaga. Sesuai prediksi, penyelidikan tim pemerintah menyorot beberapa sosok, termasuk Kompol Dedi Pramana dan Bribka Adi Saputra, yang sejak awal diduga terlibat pungli. Keduanya menampik semua tuduhan dalam pernyataan tertulis, mengklaim bahwa mereka difitnah pihak tertentu demi kepentingan tertentu. Meskipun begitu, bukti rekaman percakapan dan transaksi yang tersebar melalui berbagai platform membuat publik semakin yakin bahwa mereka berperan aktif dalam praktik curang. Atasan Kompol Dedi mencoba meredam situasi, beralasan belum cukup bukti hukum, meski media independen terus mewartakan detail mencurigakan. Rina, yang memantau dari luar negeri, meneruskan laporan-laporan saksi ke tim TNI, memudahkan mereka menyusun pola pergerakan para oknum di lapangan. Rangga mengumpulkan setiap indikasi keterlibatan Dedi dan Adi, memverifikasi tanggal dan tempat untuk menepis kemungkinan mereka berkilah lagi. Di sisi lain, beberapa pejabat melindungi kedua oknum dengan alasan, asas praduga tak bersalah, padahal opini publik sudah berbalik menyudutkan mereka. Tekanan sosial yang kian kuat membuat Dedi dan Adi sesekali muncul di hadapan media, mempertontonkan kebingungan mereka, namun hal itu tak meredakan amarah masyarakat. Letkol Budi meminta tim Intel jangan lengah, karena mungkin saja ada operasi balasan untuk menutupi pelanggaran yang melibatkan banyak personel. Perlahan, jaring perlindungan bagi Dedi dan Adi mulai terkikis, menghadapkan mereka pada ancaman skors atau bahkan pencopotan jika investigasi tak lagi bisa direkayasa. Sambil bersiaga di luar negeri,
Rina menjalin kontak berkala dengan Rangga melalui jaringan komunikasi tersembunyi, memastikan tak ada sinyal yang bisa ditelusuri. Setiap kali hendak berbincang, Rangga dan Rina menyepakati jam tertentu agar tak disadap, lalu mematikan perangkat mereka usai pembicaraan rampung. Hal ini menjadi vital karena tim TNI menduga oknum di kepolisian maupun birokrasi mempekerjakan pakar IT untuk melacak sumber berita. Rina tak mau mengambil risiko pulang ke Indonesia sebelum situasi kondusif, karena ancaman bagi nyawanya makin besar setelah publikasi bukti kedua. Di pos TNI, Letkol Budi memerintahkan setiap anggota membatasi penggunaan ponsel, menginstruksikan agar koordinasi di lapangan dilakukan secara langsung. Rangga meyakinkan Rina bahwa mereka masih menyimpan satu lapis bukti cadangan yang sanggup melumpuhkan argumentasi para pelaku pungli, tetapi belum saatnya dirilis. Sementara itu, gerakan penyisiran internal kepolisian mulai menekan anggota polisi yang dianggap tak loyal, berupaya menemukan siapa yang menjadi mata-mata bagi tim TNI. Demi melindungi informan, Kopral Wahyu rutin berganti rute ketika bepergian, meski ia sendiri selalu waspada terhadap penjebakan atau penguntitan. Di sela semua tekanan, Rina melempar secercah harapan bahwa serangkaian publikasi lanjutan bakal segera dijadwalkan, tergantung hasil perkembangan situasi. Harapan ini terus memotivasi tim, meneguhkan mereka untuk tak gentar, meski ancaman dan tekanan kian menebal di sekeliling misi pengungkapan pungli. Gelombang demonstrasi di depan gedung kepolisian dan kantor pemerintahan semakin marak, menuntut penuntasan kasus pungli yang dianggap hanya ditangani setengah hati. Demi meredakan amarah rakyat, kepolisian mengumumkan pembebas tugasan sejumlah personel yang disebut-sebut terlibat langsung dalam praktik kotor itu. Masyarakat sempat menyambut kabar ini dengan optimis, namun kecurigaan belum sepenuhnya sirna karena proses hukum bagi para tersangka belum dijalankan secara transparan. Pemerintah menyadari bahwa sekadar melepas jabatan oknum tidak cukup, sehingga memutuskan untuk melakukan perombakan sistem pelayanan Samsat di seluruh provinsi. Di berbagai media, muncul wacana pemberlakuan teknologi daring untuk menutup celah pungli, tapi publik menuntut agar solusi ini disertai pengawasan ketat. Tim TNI memantau situasi dari jauh, tetap menjaga kerahasiaan identitas demi keberlangsungan operasi sejenis di masa mendatang. Sementara itu, Rina menerima banyak pesan dari warga yang mengucapkan terima kasih karena keberaniannya mengungkap kasus ini ke kancah internasional. Di sisi lain, beberapa pejabat tinggi terlihat berusaha menenangkan suasana dengan janji reformasi, walau masih ada rasa skeptis di kalangan aktivis anti korupsi. Para petugas Samsat di daerah mengaku gamang menghadapi perubahan sistem yang serba mendadak, namun masyarakat mendesak agar mereka segera menyesuaikan diri. Gejolak publik pun perlahan mereda, memberi sedikit waktu bagi pihak berwenang dan pemerintah untuk menyusun langkah jangka panjang, sebelum tuntutan baru menggema. Usai isu pungli ini terkuak luas, tim TNI mengakhiri operasi dengan menyimpan identitas para intel secara rapat, memastikan mereka siap dikerahkan kembali jika situasi serupa muncul. Bagi Rina, seluruh risiko yang ditempuh terbayar oleh respons positif masyarakat yang mulai merasakan angin perubahan di kantor-kantor pelayanan publik. Meski belum sepenuhnya tuntas, kasus ini membuktikan betapa kuatnya pengaruh publikasi terarah dalam memunculkan tekanan sosial bagi oknum berseragam. Pemerintah, di bawah tekanan opini publik, mengeluarkan sejumlah kebijakan baru untuk mengawasi pelayanan Samsat, menandai awal reformasi yang telah lama ditunggu. Tidak sedikit pihak yang merasa gerah dengan langkah ini, sehingga tim TNI dan Rina tetap bersikap siaga, karena drama kehidupan ini bisa berulang dalam wujud berbeda. Masyarakat, yang sebelumnya tak berdaya, kini mulai percaya bahwa kolaborasi antara pejabat bersih, media independen, dan elemen TNI mampu mengguncang praktik kotor. Letkol Budi dan Rangga menilai keberhasilan ini sebagai pelajaran penting. Keadilan membutuhkan strategi cerdas, keberanian, dan kesabaran saat melawan arus kuat. Rina pun menegaskan bahwa jika upaya setengah hati terus berlanjut, dirinya tak segan merilis lagi bukti-bukti cadangan yang masih tersimpan. Pada akhirnya, seluruh pihak belajar bahwa menegakkan kebenaran bukanlah urusan satu lembaga semata, melainkan tanggung jawab bersama dalam drama kehidupan yang terus berlanjut.